Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak, Ibu, Guru, dan sahabat Agus Channel Pendidikan. Kembali lagi kita membahas kabar terbaru mengenai PPPK paruh waktu. Pada video sebelumnya, saya sudah membahas kabar yang sangat menarik. Pemerintah disebut menyiapkan anggaran sekitar 31 triliun dan sekitar 541.000 PPPK disebut menjadi bagian dari rencana pengalihan menuju status penuh waktu. Prosesnya juga disebut akan dilakukan secara bertahap. Tapi sekarang muncul pertanyaan yang jauh lebih penting. Kalau tidak semua langsung diangkat, lantas siapa yang akan didahulukan? Nah, apakah berdasarkan masa pengabdian? Apakah berdasarkan usia? Atau apakah berdasarkan masa kerja sebagai guru honorer? Nah, Bapak Ibu, di sini tentunya ada banyak pertanyaan yang tadi menurut saya perlu kita kaji bersama. Karena berdasarkan kebutuhan tentunya semua ingin diangkat menjadi penuh waktu. Nah, inilah yang akan saya bahas pada episode kedua ini dari Agus Channel Pendidikan. Dan saya ingatkan sejak awal, jangan sampai Bapak Ibu percaya pada daftar prioritas yang beredar di media sosial kalau belum ada aturan resmi. Nah, di sini kita akan membedakan mana yang sudah ada aturannya dan mana yang masih harus menunggu kebijakan. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, pada video pertama saya sudah membahas pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengenai anggaran sekitar 31 triliun dan rencana pengalihan sekitar 541.000 PPPK. Informasi tersebut juga diberitakan oleh sejumlah media nasional. Informasi tersebut tentu memberikan harapan bagi banyak guru. Tetapi setelah kabar itu muncul, pertanyaan berikutnya langsung berkembang. Kalau jumlahnya mencapai ratusan ribu, apakah semuanya akan langsung menjadi PPPK penuh waktu? Jawabannya tentu tidak sesederhana itu, Bapak Ibu. Karena dalam pemberitaan disebutkan bahwa prosesnya ini dilakukan secara bertahap. Dan kalau dilakukan bertahap, maka masyarakat tentu ingin mengetahui bagaimana menentukan siapa yang lebih dahulu. Nah, tentunya ini adalah satu pertanyaan yang besar yang ada di Bapak Ibu semuanya. Nah, Bapak Ibu, disinilah kita harus berhati-hati menyikapi informasi yang terjadi di media sosial. Jadi ketika muncul angka 541.000, jangan langsung diterjemahkan. Ya, artinya semua 541.000 guru pasti diangkat tahun ini. Tidak demikian, Bapak Ibu. Jadi informasi yang diberitakan menyebut proses pengalihan ini dilakukan secara bertahap. Bahkan ada pemberitaan yang menyebut angka tersebut sebagai tahap awal pengalihan PPPK menjadi pegawai pemerintah pusat. Jadi angka 541.000 ini harus kita lihat sebagai bagian dari kebijakan pengalihan yang sedang dipersiapkan. Bukan sebagai daftar nama yang sudah pasti semuanya diangkat secara bersamaan. Inilah yang sangat penting, karena sebagai channel pendidikan, saya tidak ingin memberikan harapan yang berlebihan. Saya ingin memberikan informasi yang jelas, masuk akal, dan berdasarkan sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, seperti tadi Bapak Ibu, kita munculkan sebuah pertanyaan, lalu siapa yang akan didahulukan? Nah,
Sekarang kita masuk pada pertanyaan yang utama, Bapak Ibu. Jadi saya ulangi, di sini yang menjadikan satu pertanyaan utama ini adalah siapa yang akan didahulukan. Nah, Bapak Ibu, sampai saat ini jangan terburu-buru percaya ya. Jika ada informasi yang mengatakan yang masa kerja paling lama pasti dulu, atau yang usia paling tua pasti dulu. Nah, ini tentunya yang kadang muncul di pikiran kita Bapak Ibu, terkait dengan siapa yang didahulukan. Bahkan mungkin muncul pertanyaan berikutnya, atau barangkali yang sudah mengabdi sekian tahun pasti langsung penuh waktu. Nah, ini mengapa bisa menjadikan sebuah pertanyaan? Karena untuk pengalihan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu, kita tetap harus menunggu mekanisme teknis dan ketentuan resmi yang mengatur pelaksanaannya. Jadi aturan yang sudah ada yaitu Keputusan Menteri PAN-RB nomor 16 tahun 2025 yang mengatur mengenai PPPK paruh waktu. Dalam kebijakan PPPK paruh waktu, pemerintah memang mengatur sasaran yang berasal dari tenaga non-ASN dalam database BKN dan yang telah mengikuti seleksi CASN tahun 2024, yaitu dengan ketentuan, artinya sejak awal proses PPPK paruh waktu memang tidak berdiri tanpa dasar, ya. Namun ada data, kemudian ada proses seleksi, ya, dan kemudian ada kebutuhan instansi. Nah, ini Bapak Ibu, dan tentunya yang paling mendasar ada ketentuan pemerintah. Nah, berikutnya apa yang perlu kita perhatikan? Di sini ada 4 hal Bapak Ibu yang perlu diperhatikan. Nah, apa saja? Sambil kita menunggu aturan teknis mengenai pengalian menjadi penuh waktu, ada beberapa hal yang menurut saya sangat penting untuk diperhatikan. Nah, yang pertama apa? Yaitu data kepegawaian. Pastikan data Bapak Ibu itu benar. Ya, pastikan data Bapak Ibu benar, mulai dari nama, kemudian NIK, instansi, ya, jabatan, unit kerja, dan berbagai data kepegawaian harus sesuai. Karena kebijakan ASN ini sangat berkaitan dengan data resmi pemerintah. Yang kedua, formasi dan kebutuhan instansi. Ini juga sangat penting Bapak Ibu. Pengadaan PPPK paruh waktu sejak awal berkaitan dengan kebutuhan instansi dan formasi yang tersedia. Jadi Kementerian PAN-RB menjelaskan bahwa PPPK paruh waktu merupakan salah satu mekanisme untuk penataan tenaga non-ASN dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan serta kebutuhan instansi. Jadi jangan hanya melihat masa pengabdian, kita juga harus melihat kebutuhan organisasi dan formasi. Kemudian yang ketiga, riwayat seleksi dan status PPPK. Jadi Bapak Ibu juga perlu memahami bahwa status PPPK paruh waktu ini bukan sesuatu yang muncul begitu saja. Jadi ada proses pengadaan, kemudian mekanisme yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Karena itu, riwayat seleksi dan status kepegawaian juga menjadi bagian penting yang harus diperhatikan, Bapak Ibu. Nah, kemudian yang keempat, berikutnya ini adalah aturan teknis pengalihan, Bapak Ibu. Jadi ini yang paling penting, Bapak Ibu. Kenapa dikatakan penting? Nah, kita masih menunggu bagaimana pemerintah akan menerjemahkan kebijakan besar tersebut ke dalam mekanisme teknis, ya. Misalnya, ya, di sini kita bisa contohkan siapa yang memenuhi syarat, ya. Misalkan siapa yang memenuhi syarat. Kemudian bagaimana proses pengusulannya. Ya. Ini merupakan
hal yang perlu dipertanyakan. Kemudian, apakah berdasarkan kebutuhan formasi? Atau juga mungkin bagaimana mekanisme penetapannya. Nah, bagaimana pembagian tahapannya? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang muncul Bapak Ibu, yang tentunya ini akan kita cari tahu dan kapan masing-masing tahap dilaksanakan. Inilah yang harus kita tunggu dari pemerintah. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi menariknya Bapak Ibu, jadi proses pengalihan dari PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu ini bukan sesuatu yang sama sekali belum pernah terjadi. Jadi BKN pada Agustus 2026 ini melaporkan bahwa dari 2.722 orang dalam sebuah proses terkait perpindahan ASN sebanyak 1.147 orang tetap berstatus ASN karena beralih dari PPPK paruh waktu menjadi PPPK pada waktu di instansi baru. Nah, ini menunjukkan bahwa peralihan status tersebut memang sudah terjadi dalam praktek pada kasus tertentu. Tapi sekali lagi, jangan menyamakan proses tersebut dengan otomatisasi pengalihan seluruh 541.000 guru. Ini tentunya ada dua hal yang berbeda. Jadi kita tetap membutuhkan aturan dan mekanisme yang menjelaskan bagaimana kebijakan yang lebih besar tersebut akan dilaksanakan. Oke Bapak Ibu, jadi itulah yang bisa saya sampaikan pada bagian ini Bapak Ibu. Dan tentunya ini merupakan pertanyaan yang pasti banyak ditanyakan. Oke Bapak Ibu, semoga apa yang saya berikan, informasi ini tentunya akan memberikan satu gambaran yang sangat penting buat Bapak Ibu semuanya. Jadi Bapak Ibu, sebagai kesimpulannya, belum ada daftar urutan prioritas resmi yang bisa kita pastikan. Yang sudah bisa kita pahami adalah pertama, pemerintah sedang menyiapkan kebijakan pengalihan paruh waktu menjadi penuh waktu. Kedua, pemerintah menyiapkan anggaran. Ketiga, 541 ini merupakan yang akan disiapkan. Dan tentunya yang berikutnya adalah perlu menunggu aturan secara resmi. Jadi Bapak Ibu jangan terburu-buru dengan daftar prioritas yang belum resmi. Oke Bapak Ibu, berikutnya saya ingin mengajak pada teman-teman buat yang baru saja bergabung, jangan lupa untuk subscribe, kemudian like channel ini agar bisa berkembang dan bisa memberikan informasi-informasi yang bermanfaat seputar kebijakan pendidikan, kemudian ASN, PPPK, dan guru honorer. Terima kasih. Jangan lupa silakan tuliskan komentar di bawah video untuk mensupport video-video saya berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.